أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إياك نعبد وإياك نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab atau risalah Ma'na Taghut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, wa amma ma'na al-iman billah fahuwa an ta'taqida anna Allah huwal ilahul ma'bud wahdahu duna ma siwah, wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadati kulliha lillah, wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwa, wa tuhibba ahlal ikhlasi wa tuwaliyahum, wa tubghidu ahlal syirki wa tu'adiyahum. Wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiha nafsahu man raghiba anha. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, maka adapun makna beriman kepada Allah, yaitu tatkala engkau berkeyakinan bahwa Allah adalah sesembahan yang berhak diibadahi satu-satunya, tidak kepada selainnya, dan tatkala engkau itu ikhlas di dalam seluruh jenis ibadah, seluruhnya hanya untuk Allah, wa tanfiha an kulli ma'budin siwa. Kemudian yang ketiga, engkau menafikan, meniadakan dari seluruh sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga perkara ini adalah makna keimanan yang penulis rahimahullahu taala sebutkan. Yang mana kita berkeyakinan di dalam hati kita bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Kemudian di dalam seluruh ibadah kita, kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah kita telah berkeyakinan, setelah kita telah mengikhlaskan ibadah kita, tanfiha an kulli ma'budin siwa, kita tiadakan, kita tinggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga perkara ini adalah makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibbu ahlal ikhlasi wa tuwaliyahum, wa tubghidhu ahlal syirki wa tu'adiyahum.
Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang konsekuensi dari keimanan kepada Allah. Yaitu engkau tuhibbu ahlal ikhlas. Engkau mencintai orang-orang yang berpegang teguh di atas keikhlasan, di atas tauhid, di atas pemurnian agama hanya kepada Allah. Jadi tatkala kita telah beriman kepada Allah, maka ini konsekuensinya, yaitu kita mencintai seluruh ahlu tauhid. Kita berikan kecintaan kita wa tuwaliyahum, dan kita juga memberikan al-wala, kecintaan pertolongan. Jadi kita cinta akan orang-orang yang berpegang teguh di atas tauhid, dan kita menolong orang-orang yang berpegang teguh, orang-orang yang meninggikan kalimat Allah. Wa tubghidha ahla syirki wa tu'adiyahum, dan engkau membenci ahlu syirk, pelaku kesyirikan, dan engkau memusuhi mereka. Jadi ini adalah perkara yang harus bagi orang-orang yang telah mengaku beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang mengaku bertauhid. Dia harus cinta kepada ahlu tauhid. Dia harus cinta tatkala ada yang meninggikan kalimat Allah, tatkala ada yang menegakkan la ilaha illallah, tatkala ada orang yang membenci kesyirikan, maka dia cintai. Wa tubghidha ahla syirk, dan dia membenci pelaku kesyirikan, dan mereka memusuhi mereka. Dan dia memusuhi orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan penduaan. Karena itulah sifat orang-orang yang beriman, yang mana kecintaan mereka hanya kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang sering kita dengar, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Maka sungguh engkau tidak akan mendapatkan sebuah kaum yang mana kaum ini mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mana engkau tidak akan mendapatkan mereka mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasul-Nya. Engkau tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman mereka cinta,
Mereka memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah, kepada orang-orang yang memusuhi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. La tajidu qauma, engkau tidak akan mendapatkan satu kaum pun yang mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka cinta tatkala ada kesyirikan, kemudian mereka cinta tatkala kalimat Allah itu direndahkan, mereka cinta tatkala sunnah Nabi itu diabaikan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang cinta akan kesyirikan, ada orang yang membenci akan tauhid, tapi dia mengaku beriman kepada Allah, maka sudah dipastikan dia bukan orang yang beriman. Karena orang yang beriman telah Allah tetapkan mereka tidak akan cinta kepada orang-orang yang benci akan Allah, kepada orang-orang yang benci akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang yang beriman, mereka itulah orang yang cinta akan ahli tauhid. Mereka itulah akan benci akan kesyirikan. Mereka benci tatkala la ilaha illallah itu diabaikan, ditinggalkan. Kemudian kata penulis, wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiha nafsa man ragiba anha. Dan ini, perkara ini adalah agama Nabi Ibrahim yang mana sungguh bodoh orang-orang yang membencinya. Orang-orang yang membenci agama ini, agama keikhlasan, agama kemurnian, itulah tauhid. Tatkala kita meninggikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Allah adalah zat yang satu-satunya yang berhak kita sembah, yang berhak kita mintai perlindungan, pertolongan, doa. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata penulis, sungguh bodoh orang-orang yang membenci akan agama ini, akan tauhid, akan kemurnian dan keikhlasan. Jadi inilah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi hiyal uswatul lati akhbarallahu biha fi qawlihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda.
Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah suri teladan yang mana Allah kabarkan di dalam firman-Nya, sungguh telah ada bagi kalian suri teladan. Suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami ingkar, kami kafir kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan sungguh telah jelas, telah nampak di antara kita dan di antara kalian akan permusuhan, kebencian selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah menjelaskan, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan sungguh telah nampak kebencian, telah nampak permusuhan abadan, selama-lamanya. Jadi kebencian terhadap kesyirikan pelakunya, permusuhan terhadap mereka, itu adalah kebencian yang kekal. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai mereka mau beriman kepada Allah satu-satunya. Maka ini dia agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini juga yang telah kita pelajari di kitab sebelumnya tentang tafsir kalimat tauhid. Jadi kalau kita ditanya apa itu makna la ilaha illallah, ini dia. Tatkala kita ditanya apa itu makna tagut, ini dia. Tatkala kita ditanya apa itu agama Nabi Ibrahim, ini. Kita beriman kepada Allah, dan kita telah sebutkan apa itu beriman kepada Allah. Kita berkeyakinan, kita mengikhlaskan, kita meninggalkan. Kemudian kita mengingkari tagut. Kita juga telah jelaskan sifat-sifat orang yang mengingkari akan tagut. Jadi ini adalah agama Allah, tauhid. Yang seorang muslim harus selalu memperdalam akan tauhidnya, akan keikhlasannya, akan kejujurannya di dalam beragama. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala setelahnya akan menyebutkan tentang makna tagut dan jenis-jenisnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.